Video ini disponsori oleh Aerocool, Be Cool, Get Aerocool. Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Sekarang kita sudah kedatangan 3 komponen dari Aerocool. Sebelumnya gue harus bilang makasih dulu sama Aerocool Global, terus juga sama Aerocool Indonesia, dan juga distributor DTG. Oke, sebelum ke review barang-barangnya, gue sedikit cerita dulu aja kenapa akhirnya Aerocool bisa ngirimin 3 barang ini ke gue. Jadi gue itu kan hampir di setiap rakitan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa gitu ya. Gua itu pakai produk Aerocool, yaitu cooler Aerocool Mirage 5, Mirage 5, dan juga gua pernah ngerakit pakai power supply Aerocool Lux RGB. Nah, beberapa kontennya itu gua selalu upload di TikTok gue. Ya, TikTok gue namanya Gani GP. Buat yang belum nge-follow, kalian bisa follow. Nah, ternyata video rakitan-rakitan gue yang pakai produk Aerocool itu langsung dilirik sama Aerocool Global. Dan ya udah, akhirnya gue kontak-kontakan sama mereka. Awalnya gue itu dikasih tahu sama mereka kalau mereka itu bakal cuma ngirimin 2 produk, yaitu si liquid cooler dan juga casing ini. Tapi pas dateng gue kaget, malah dikirimin 3 barang sama power supply ini gitu loh. Sebenarnya pihak Aerocool itu mintanya gue build 1 PC, tapi gue bilang ke mereka kalau gue itu nggak punya kayak komponen yang free, napa komponen kosong gitu, kecuali mereka ngirimin gue 1 set PC gitu, jadi gue bisa rakit. Terus gue bilang aja ke mereka bahwa gue cuman bisa nge-review doang atau nge-unboxing doang ya. Jadi di video ini gue bener-bener cuma sedikit review tentang produk ini sekalian unboxingnya. Terus gak nyangkanya gue kira setelah gue bilang kayak gitu mereka bakal nge-cancel gitu, tapi ternyata mereka tetap ngirimin produk ini ke gue. Jadi sekali lagi makasih banget buat Aerocool Global, terus juga makasih banget buat Aerocool Indonesia dan distributor DTG yang sudah menjembatani lah istilahnya biar produk ini nyampe ke rumah gue. Sebenarnya bisa aja sih gue bikin 1 building PC dari komponen gue, ya PC gue pribadi ke dalam sini, tapi nanti ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, akan gue jelaskan kenapa gue memutuskan sekarang untuk unboxing ini dulu aja, sekalian review-review kecil. Dan ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas, kita unboxing, kita review singkat per komponen ini satu per satu. Oke, ini dia di depan kita sudah ada Aerocool Mirage L240 240mm RGB liquid cooler. Oke, ini masih di plastik, masih segel semua. Ada tulisan RGB addressable, ini bisa RGB, ada fiturnya. Kita lihat boxnya dulu aja ya. Di sampingnya ada tulisan Aerocool Save Money, Cool Better. Di samping ini seperti ada deskripsi gitu. Sebelah kanan juga sama. Oke, untuk di bagian belakangnya di sini ada tulisan Infinity Mirror RGB Design. Ini mirip sama Aerocool Mirage 5 untuk desain ininya ya. Terus ini ada RGB kabelnya. Untuk ke motherboard dapat 2 fan RGB juga ARGB. Ini ada tulisan Micro Channel Design Cooper Water Block. Jadi water blocknya udah mantep banget pokoknya. Ini ada low density fins per inch radiator dan high quality Teflon coated tubing. Jadi tubingnya high quality pokoknya. Oke, TDP bisa sampai 400 watt, mantep. Untuk speed pumpnya bisa 2300 rpm. Kalau fan-nya mulai dari 600 sampai 2000 rpm. Ini bisa disetting kayaknya kalau misalkan lu nyolokin ke motherboard. Oke. Iya. Kita langsung buka aja kali ya. Gimana nih enaknya nih? Oke.
masih segel. Oke, di paling atas kita sudah dapat manual book ya. Ini gua agak turunin dikit aja kali ya biar jelas. Oke, ini pertama kita udah dapat manual book. Di sini kita dikasih tahu kalau ini kompatibel untuk Intel ataupun AMD. Dan di sini ada tata cara pasangnya, dari bautnya dapatnya apa aja. Ini rules ini tata cara pemasangan untuk mobo AMD. Kalau dilihat sih kita berarti masih pakai mounting bawaannya ya. Jadi dia ada semacam pengunci di sini. Kalau dilihat berarti masih pakai mounting bawaan. Nah, ini versi Intelnya. Jadi buat kalian yang mau beli ini, mau rakit baru pakai AMD atau Intel, nggak usah takut tidak kompatibel. Oke, kita buka. Apa nih? Oke, ini adalah ya baut-baut dan mountingnya. Untuk Intel dan AMD ada kabel-kabelnya juga. Selanjutnya ada fan 12 cm. Untuk colokannya di sini ada 4 pin, fan 4 pin, dan juga ada colokan untuk ARGB. Oke. Ya, ini juga sama berarti. Dan ini dia si liquid coolernya sendiri yang terdiri dari radiator dan blok dan juga tubingnya. Oke, ini kita geser dulu aja ya boxnya karena gede banget. Oke. Jadi dalam packagingnya sendiri dapatnya ya ini si water coolingnya sendiri, 2 fan dan juga mounting dan bautnya. Oke. Ini untuk build quality dari pipa ininya, tubingnya cukup bagus ya menurut gue. Kabelnya udah braided juga, gampang dibengkok-bengkokin juga, jadi nggak terlalu pushing. Nah, sekarang karena gua tidak akan memasang ini di PC, jadi ya gua rakit kecil-kecilan aja lah ya. Setidaknya proses pemasangannya biar pada tahu. Pertama ambil dulu baut-bautnya, ini ada di plastik yang tadi. Ambil yang panjang-panjang. Berarti ada 8. Oke, ini kita posisiin dulu aja. Oke, selanjutnya gue mau ngasih tahu tentang posisi si bloknya Aerocool ini ya. Terkadang kan kalau misalkan kita masang water block kayak gini di motherboard,
logonya itu suka kebalik. Nah sekarang gue mau ngasih tahu caranya biar muterinnya yang benar, biar ya di adjustable, diatur biar nggak kebalik atau miring. Nah caranya itu, ini tuh mirip seperti Aerocool Mirage 5, jadi ada seperti toples gitu. Lu buka aja ke kiri, lu putar gini, terus lu tarik. Nah ini adalah posisi defaultnya. Kan kita misalkan masang kayak gini nih di motherboard, ya kagak mau lah, masa logonya menceng ke samping gitu kan. Kita kan pengennya lurus kan. Nah itu cara pertamanya, itu ini di bagian pinggir ini lu tarik aja. Nah akan ada satu lingkaran gini, terus di bagian kacanya ini, cerminnya, tinggal lu congkel gini aja, dan ya udah tinggal lu atur aja posisinya si Aerocool ininya mau bagaimana. Misalkan tadi kan kita begini, ya udah lurusin begini, oke. Kalau udah tinggal tutup lagi, tinggal pasang lagi. Bahkan kalau misalkan lu ngerasa ini kurang jelas, di YouTube-nya Aerocool juga ada kok caranya. Oke, paling sekian itu aja ya tentang si Aerocool Mirage L240 ini, unboxing dan review singkatnya, oke. Oke, tadi kita sudah ngeliat unboxing dan sedikit review dari liquid coolernya Mirage L240. Nah, sekarang gua akan unboxing yang sebelahnya, itu power supply-nya. Oke, sebelum di unboxing, gua mau ngomong-ngomong dulu tentang power supply dari merek Aerocool ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomenal sekali power supply dari Aerocool ini ya. Ini di Indonesia sudah banyak banget omongan ini itu, dan di sini gue mau bagi pengalaman pribadi gue aja. Banyak banget berita yang masuk ke gue bahwa power supply Aerocool itu daya tahannya kurang bagus atau gimana, atau mungkin kalian lebih seneng ngedengernya sebagai Aeroduar gitu ya. Di sini gue mau bagi sedikit cerita aja. Gara-gara berita tersebut, gue jujur, gue mencari ya, bener gak sih power supply dari Aerocool itu, terutama yang paling ramai itu di Aerocool Lux RGB ya, apakah benar-benar sebegitunya gitu ya, kayak diberitakan cepet rusak lah atau inilah atau itulah. Gue selalu mencari, sampai sekarang gue belum menemukan kasus, terutama dari customer gue ya, atau dari teman-teman Discord yang pada pakai power supply Aerocool dapat trouble di power supply. Gue belum pernah nemu ya. Bahkan ketika gue nyari di YouTube tentang power supply dari Aerocool, itu reviewnya semua bagus teman-teman, serius bagus. Gue nggak nemu ada konten yang nge-review power supply Aerocool dengan negatif. Kalau misalkan kalian nemu, kalian bisa di komen, tapi jujur gue nggak nemu sama sekali. Dan di Discord pun kan itu gue ada room yang show setup. Di situ tuh kan ada beberapa teman-teman yang pakai power supply Aerocool, dan bahkan setiap konten show setup gue selalu tanya, power supply Aerocoolnya gimana, awet gak, udah berapa lama. Dan jawaban yang gue terima, power supply-nya bagus-bagus aja, nggak ada masalah gitu. Dan buat teman-teman juga, di sini gue mau bilangin sama teman-teman, kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu resah sama si power supply dari Aerocool. Kenapa? Garansinya resmi om, ada distributor DTG. Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa, ya lu tinggal bisa klaim garansi. Itu nggak susah. Bahkan nggak cuma di Aerocool aja, di beberapa rakitan-rakitan gue pun ada loh komponen-komponen yang baru tapi pas dirakit itu nggak nyala, ada. Dan itu beberapa kali terjadi di rakitan gua. Tapi ya semuanya tinggal klaim garansi, selesai gitu, trouble-nya selesai. Jadi lu nggak perlu takut kalau misalkan ada produk yang lu beli terus ternyata rusak atau apa, tinggal klaim garansi. Tapi gue yakin sih yang Aerocool nggak separah sampai beritanya, karena gue sudah pernah ngerakit juga. Gue itu pernah ngerakit PC pakai power supply Aerocool Lux ya, 650 watt kalau nggak salah, dan itu nggak ada trouble sama sekali, sumpah kagak ada. Jadi
ketika gua ngerakit sampai testing itu semua enak, nyaman, tidak ada trouble apapun gitu. Terus juga gini nih, power supply Aerocool, yang Aerocoolux, terus juga yang ini yang KCAS plus Gold 750 watt itu di website 80 plus juga sudah terdaftar gitu loh. Jadi ya teman-teman nggak perlu secemas itu, nggak perlu dengerin berita-berita di luar sana tentang si power supply Aerocool beginilah atau begitulah, karena jujur gue pribadi sampai sekarang udah hampir setahun nyari informasi sana sini nggak nemu gue tentang si power supply Aerocool yang seperti cerita teman-teman itu gitu loh, yang duar-duar gitu. Gue nggak pernah nemu, bahkan ketika gue pegang sendiri power supply Aerocoolnya sampai ngerakit sampai jadi ya normal-normal aja. Oke, sekarang kita akan unboxing si power supply yang ini. Oke, ini dia sudah ada di depan kita, satu power supply dari Aerocool, power supply KCAS plus Gold 750 watt 80 plus Gold. Bacanya KCAS atau kecas, bacanya gimana ya? Oke, kita lihat dulu kondisi boxnya ya. Ini masih di plastik ya, masih segel. Ada tulisan RGB addressable, max efficiency 92%, aktif PFC. Terus kita lihat di sini ada tulisan KCAS plus Gold 750 watt 80 plus Gold, save money, power better. Oke, slogan Aerocool yang power supply ya, save money, power better. Oke, di bagian kiri ini ada kayak kalimat-kalimat gitu untuk seluruh bahasa. Kanan juga sama, yang intinya kayaknya ada 13 efek LED ya. Jadi ini RGB nyala-nyala gitu deh. Oke. Di sini di bagian belakangnya, ini di bagian sininya ada tulisan tuh cooling fan dengan 13 lighting effect, lighting effect via LED control button. Jadi ada tombolnya gitu di belakang untuk ngatur LED-nya. Oke. Di sini ada 24 pin kali 1. Ini yang 8+8 untuk motherboard ada 2, PCIe ada 3, SATA ada 4, SATA ini ada 8, yang SATA 4 ini yang SATA power Molex, kok SATA sih, Molexnya ada 4, SATA-nya ada 8. Kenapa saya belibet? Oke, langsung kita buka aja plastiknya ya. Menyenangkan sekali membukanya. Oke. Langsung sambutan. Bukan sambutan, apa sih ini namanya? Manual book. Sambutan. Oke, ini dia manual book dari si power supply-nya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, power supply ini sudah terdaftar di websitenya 80 plus. Kalian bisa lihat sendiri di sana ya. Oke. Ini dia unit power supply-nya. Pertama kita dapat kabel power. Ini standar lah ya, kabel power kayak begini. Dan juga unit power supply-nya sendiri, dan ada baut. Untuk power supply ada 4. Oke, ini dia bentukannya, KCAS plus Gold 750 watt. Nah, ini juga ada keterangan-keterangannya. AC input 100 sampai 240 VAC, bla 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 bla. Ini bagian fan RGB-nya, ARGB-nya. Jadi bisa ke motherboard, bisa juga ngatur LED-nya via tombol yang ada di belakang ini. Nanti kita coba, oke? Nah, ini adalah kabel yang untuk ke motherboard, misalkan lu pengen ARGB semua, oke? Wah, ini bau pabrik sekali sih. Oke, ini dia 24 pin.
Terus ada ini VGA 6+2 pin. Tadi dia kalau nggak salah ada 3 ya, 2, satu lagi mana nih. Nah ini ya, ini 3, ini untuk graphic card. Terus ini ada ya 4+4 untuk CPU. Terus ini ada kabel SATA ada 5, dan yang ada 5, 6, 7, 8, 9. Tadi tulisannya berapa sih? 8. Ada 8 masing-masing 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SATA-nya ada 4 dan Molex-nya. SATA-nya ada 8 dan Molex-nya ada 5. Ya, oke. Sekarang gua mau tes. Nyala dulu aja. Oke, ini di nomor 4 dan nomor 5. Sekalian kita cek si ARGB-nya. Colokin dulu. Sip. Lalu nyalain aja. Terus colokin ke listrik. Ya, ini dia sudah muter. Warna defaultnya itu merah, breathing, seperti bernapas. Kalau lu pencet tombol di sini, tuh dia berubah hijau, biru, ini breathing juga, bernapas juga. Ini ada hijau lemon gitu loh, hijau kuning lemon gitu. Di gue hijau, tapi kalau di video kayak kuning. Ini ada biru muda, ada ungu, ada ini putih, kayaknya putih abu gitu kalau di mata gue ya. Tapi kalau di kamera seperti mirip-mirip warna biru. Nah, terus ini ada 3 warna, hijau, merah, dan kuning. Ini ada merah lagi, hijau. Jadi spektrum warnanya begitu yang ngikutin. Kalau lagi breathing ya semua breathing. Ini sekarang yang muter semua. Oh, ini putih, kuning, ini biru muda, ungu. Ini polos, gak ada warna. Nah, ini warna-warni lagi, RGB-RGB-an lagi. Sama juga, tapi ini ganti-gantian. Untuk LED-nya kalian bisa lihat ini ada di tengah ya, jadi dia memancar gitu. Nah, ini yang statis, merah, hijau, biru, putih, kuning, biru muda, ungu. Gue ngomongin warna nanti kalian ngoceh-ngoceh warna. Gue buta warna lagi, tapi nggak serius, ini gue ngeliat warnanya jelas. Mungkin ini bukan fitur yang terlalu penting sih buat semuanya ya. Untuk warna mah toh bagian fan ini kan nanti akan ada di bawah, jadi mungkin efeknya itu akan ya menerangi bagian bawah komputer biar nggak gelap-gelap amat. Tapi siapa yang perlu juga kan, yang penting performanya. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman tentang unboxing power supply ini beserta kabelnya dapat apa aja, dan juga testing LED-nya warna apa aja. Oke. Cooler sudah, power supply sudah, dan sekarang kita akan unboxing komponen yang terakhir, yang terbesar ini. Ya, ini adalah casing dari Aerocool. Gak usah lama-lama, langsung kita unboxing aja. Oke, sekarang kita ada di komponen yang terakhir, yang paling besar si casingnya, yaitu Aerocool Thunder X3. Thunder X3 bentukannya. Kenapa dinamain X3? Mungkin ada bentukan huruf X di sini. Cronus, Aerocool Cronus Thunder X3, design by Thunder X3. Ya gitulah pokoknya. Oke, di bawah sini kita udah bisa lihat ada fitur ARGB-nya ya. Bagian atas casing ada logo Aerocool Thunder X3 sama ya fragile keep dry heavy load. Bagian kiri sama sih, masih ya beginian juga. Ada stiker dari DTG juga, nggak jauh beda dari yang di depan. Sebelah satunya lagi sama kayak di sebelah. Di sini mungkin ada tulisan beda.
Side panelnya dari tempered glass, included PSU, no case, color warna black. Jadi ini casing doang tanpa power supply. Di bagian belakangnya sendiri ini ada spesifikasi dari casingnya sendiri. Casing ini masuk mobo dari mulai ATX, ATX Micro sampai Mini. Jadi ya ini termasuk casing yang besar saudara-saudara. Di sini ada tulisan drive bay-nya untuk hard disk 3,5 inci dia bisa 3. 2,5 incinya bisa 5. Ini 5 itu sudah include dari sini, jadi di sini 3 ini plus 2 atau memang di sini 5. Soalnya gini loh, di 3,5 itu kan kita bisa pakai mounting yang 2,5 apa. Kalau misalkan ini terpisah, ini 5 sama 3 artinya lu bisa masang 8 yang 2,5 inci. Nantilah kita lihat casingnya aja ya. Support GPU up to 387 mm without front fan. Oke, untuk fan-nya sendiri di depan bisa 3 yang 12 cm, di atas 12, di belakang bisa 112 atau 114 cm maksimal. Untuk liquid coolernya di atas bisa 120 atau 240. Di depan juga sama, dan di belakang bisanya 120 doang. Power supply-nya pakai ATX. Oke. Kita buka dulu, oke? Oke, ini dia casingnya, wujud awalnya. Sumpah ini casing bener-bener kelihatan premium parah. Sumpah. ya sesuai harganya kali ya. Harganya ini yang ini BTW di atas 1 juta ya, 11 apa 12 gitu. Terus juga gue lupa ngasih tahu untuk power supply ini harganya 1,2an, dan yang untuk coolernya ini sekitar 900 ribuan. Oke. Sumpah gue masih speechless banget ngelihat casingnya, karena ini gue bukan lebay ya, emang bagus, kelihatan kokoh banget. Karena gue biasa megang casing yang di bawah 500 kan. Oke, di atasnya ada dust filter seperti biasa. Oke, ke bagian kiri ini tempered glass ya. Untuk ngebukanya ini mirip seperti bagian kiri, jadi ada 2 baut di sini. Kita buka aja, lalu ditarik seharusnya. Ya, betul, ditarik. Dan ini sumpah, ini berat banget. Gue lebih seneng nyebutnya kaca, ini bukan tempered glass. Tempered glass mah perasaan enteng. Itu berat banget. Oke, ini juga sebagian kiri, kita buka dulu aja biar jelas. Oke, dan ini bahannya kokoh. Sumpah ini kokoh banget. Ini dipakai buat ngapain aja kayaknya keras nih. Oke, ke bagian depan dulu deh. Bagian depan ada tulisan Thunder X, ada logo Thunder X 3-nya di sini. Untuk di atasnya, panel atasnya ada power, reset, LED, USB 3 ada 2, dan juga ada jack untuk audio dan mikrofon. Oke, dapat 1 buah fan. Ini tuh 14 cm ya, ini fan 14 cm. Yang 12 itu soalnya kecil nih ya, ini 14 cm. Takutnya salah gue. Oke, kita lihat-lihat lagi. Ini ada 1 box di sini, aksesori box. Oke, sudah dapat controller juga di sini untuk fan, untuk ARGB-nya sudah dapat pokoknya. Kalau gue lihat berarti ini ada 2 fitur. Lu bisa ngatur lampu RGB-nya itu lewat motherboard, dan bisa juga lewat casing. Soalnya di sini ada tombol LED, jadi bisa dua-duanya. Oke.
sebelum ke box ini kita lihat casing-casingnya dulu aja ya. Tadi dia bilang bisa harddisk sampai 3 di bawah, berarti 3, 1, 2, 3. Ini untuk harddisk 3,5 inci, harddisk yang besar, oke. Untuk SSD dia bilang 5. Di sini ada 2, 3-nya lagi di sini kah? Coba gue lihat-lihat dulu. Oh enggak guys, ternyata enggak. Jadi di bagian sini kita bisa naruh 3 SSD. 1, 2, 3. Jadi benar ada 5 slot untuk SSD atau harddisk yang 2,5 inci. Dan artinya benar kata gua tadi, bisa 8 harddisk 2,5 inci atau SSD SATA yang 2,5 inci. 2 di sini, 3 di sini, dan 3 di bawah. Tapi yang 3 di bawah ini pakai mounting ya. Harus pakai mounting adapter dari 3,5 ke 2,5. Tapi kalau lu pengen ikutin yang defaultnya ya di sini bisa 2, di depan bisa 3 untuk 2,5, dan di bawah 3,5 bisa 3. Tapi apa ada orang yang make apa sih? Yang make SSD atau harddisk sampai 7 gitu. Di sini 5 SSD, di bawah harddisk ada 3. Sebanyak itu kayaknya jarang deh orang yang pakai storage sebanyak itu. Oke, ini dia fan controllernya. Oh iya, ini front panel. Karena nggak ada USB 2.0, jadi cuma ada USB 3. Terus ya front panel HDD LED reset power kayak gitu, sama kabel HD audio. Udah sih, segitu aja. Terus kita lihat isi boxnya. Oke, ini untuk gambar mounting ya, untuk graphic cardnya biar nggak goyang atau apa. Ini tuh seperti di sini untuk kabel manajemen biar nggak berantakan. Kita buka dulu aja isinya ya. Oke, yang pertama dapat ini kameranya ke bawahin aja biar enak ya. Oke, ini untuk graphic card. Jadi ada 2 mode setahu gue di sini, bisa vertikal, bisa juga horizontal untuk ngejepit si graphic cardnya biar nggak kemana-mana, biar nggak mencong-mencong. Terus ini ada ya tadi buat kabel manajemennya. Sebenarnya di dalam casing sini sudah ada 2 tapi ditambahin 2 lagi, mantep. Sini ada baut dan juga inilah apa sih biar kabelnya nggak kemana-mana. Aduh, gue lupa namanya, perekat gitu. Ini yang gini, kalau kata teman gue namanya prepetan. Prepetan ya. Itu bagian dari boxnya, sama ada ini manual booknya. Kok susah ya, tuh. Jadi manualnya tentang semuanya dijelasin di sini, bagaimana cara pasang ini itu ya. Oke, kalau gue lihat dari sini, ini dia bisa vertikal, horizontal. Artinya casing ini bisa pasang VGA vertikal. Benar apa enggak ya? Oh iya, benar. Jadi di bagian sini lu bisa lihat ada lubang untuk VGA-nya. Jadi dia bisa dipasang VGA bentukannya vertikal atau berdiri. Ya. Jadi bisa berdiri di sini. Cuma sayangnya adalah ya nggak ada risernya. Jadi di paketan ini dia hanya ngasih mounting untuk nanti di sini. Kalau misalkan mau vertikal berarti yang dipasang begini. Ya, dipasangnya begini. Terus di sini di depan kita bisa pasang si
liquid cooling dari Mirage L240 yang 240 mm, bisa di depan, bisa juga di atas. Ini bisa pakai maksimal 240, 120 juga bisa, di belakang cuma bisa 120. Kalau lu pengen pasang fan biasa, di depan bisa 3 fan yang 12 cm, di atas bisa 3 juga, dan di belakang bisa 1. Ya, sumpah ini casing badak banget, gede banget. Mungkin segitu aja teman-teman ya dari casing ini. Insya Allah mungkin nanti gua bakal build di casing ini menggunakan power supply yang tadi dan juga si cooler ini. Cuman gue masih jadi pertimbangan kalau gue pakai komponen punya gue pribadi, itu kan dia micro ATX, artinya dia cuman separuh segini doang. Dan kalau misalkan gue pasang VGA nya horizontal, gue takutnya kopong. Jadi gue masih harus nyari riser dulu biar bisa pasang VGA nya vertikal, biar nggak kelihatan kopong-kopong amat lah. Oke, sekarang gue mau ngetes tentang ya fitur LED, warna-warnanya ada apa aja, RGB-nya sekarang kita nyalain dulu. Oke, ini dia udah nyala. Mode yang paling awal itu ya RGB gini, kelihatan di bagian fan itu mirip seperti depan karena alurnya sama. Jadi di sini tuh ada LED strip di bagian dalam ini, dan di sini juga kelihatan si logo Thunder X3-nya seperti menyala banget. Untuk ngegantinya kan ada tombol LED ya di atas ini, tinggal lo pencet aja. Nah, ini warna merah, ini statis, kuning, hijau, ini hijau lemon kayak tadi, hijau tua, ini ada biru muda, biru tua, pink atau ungu tadi ya, ini putih. Ada, nah ini ganti warna. Ya, ini fitur ganti-ganti warna setelah sekian detik, fade gitulah. Jadi cukup banyak mode warna yang ada di casing ini. Supaya ini casing ini kalau lagi nyala lampu kayak gini, sekeren itu sih, gua nggak bohong. Ini bener-bener premium banget ini casing. Gila, Aerocool keren banget. Nih, ya fitur breathing, bernapas. Wah, ini strobo. Ini kalau PC nyalanya gini, kelihatan kayak konslet. Pusing gak ya orang? Ada gak sih kalian yang pakai mode kejut-kejut kayak gini? Kejut-kejut. Oke, nah ini keren nih, tuh nambah lagi. Kadang seru loh mainin fitur warna LED di casing kayak gini tuh. Kalau gue pribadi, gue akan pakai mode-mode kayak gini ya via casing aja, via ganti tombol. Kalau ke motherboard takutnya ngeganggu apalah atau apalah. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai atau mau settingnya via motherboard juga ya nggak salah juga. Oke, ini udah semua ya. Ya begitulah ya teman-teman tentang fitur ARGB yang ada di casing ini ya. Lu bisa lewat motherboard, lu bisa lewat tombol LED yang di atas juga. Cuman kalau gue pribadi sih gue lebih senang pakai tombol yang ada di casing ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit review tentang 3 produk ini, 3 produk dari Aerocool. Ada Aerocool Mirage L240, ini liquid cooler, ada power supply KCAS plus Gold 750 watt, sama ada casing Cronus yang Thunder X3. Oke, jadi segitu ya teman-teman tentang unboxing dan review singkat dari 3 produk ini, produk dari Aerocool. Untuk rakitannya sendiri, untuk buildingnya sendiri, insya Allah nanti gue akan lakukan. Gue berarti masih harus nyari riser, gue harus, ya riser aja sih, nyari riser yang cocok. Soalnya ini juga masih jadi pertimbangan sih. Motherboard gue micro ATX dan VGA gue pun nggak terlalu panjang gitu. VGA 1650 Super dari Zotac kan itu nggak
nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar, jadi takutnya kelihatan kopong. Jadi gue masih harus mempertimbangkan hal itu untuk nge-build PC ini. Tapi insya Allah gue akan berusaha untuk bikin building PC pakai 3 komponen ini. Oke, sekian dari gue, thank you.